Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Endang Muryandini MPD. Kami dari kelompok 2G, kelas 2G kelompok 6, Wahyu Kusrianto, NPM 19510301, Lis Winarti, NPM 19510303, dan Eko Puji Susanto 19510304. Saya Eko Puji Susanto akan menyampaikan, mewakili teman kelompok, akan menyampaikan makalah tentang dampak korupsi terhadap kinerja pendidikan. Baiklah, yang pertama-tama nanti akan dalam slide ini akan terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah pengertian korupsi, yang kedua adalah dampak korupsi, dan penutup. Sedangkan di dampak korupsi nanti akan ada 3 sub, yaitu adalah dampak korupsi umum, dampak korupsi di pendidikan, dan pendidikan anti korupsi. Oke, sekarang kita mulai dari pengertian korupsi. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi, maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Jadi ini yang dimaksud dengan korupsi, tidak harus dengan uang, ya kan? Kemudian jenis-jenis korupsi adalah, awal korupsi dibagi menjadi jenisnya ada 7 ya, yaitu yang pertama adalah korupsi transaktif atau transaktif corruption, yaitu menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak. Ini adalah korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Kemudian nomor 2 adalah korupsi yang memeras, extortive corruptions, yaitu menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau hal-hal yang dihargainya. Berarti ini salah satu memeras dari pihak yang lain. Kemudian yang ketiga adalah korupsi investif atau investive corruptions, adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu selain keuntungan yang dibayangkan akan dibeli di masa yang datang. Sehingga di sini adalah pemberian tapi tidak secara langsung sekarang pasti untung, bukan. Korupsi perkerabatan, yaitu nepotistic corruption, adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak atau tindakan yang memberikan perilakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Kelima, korupsi defensif atau defensive corruptions, adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. Korupsi autogenik atau autogenic corruptions adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang diri, ya kan? Nah, ini jarang terjadi ya. Korupsi dukungan atau supportive corruptions adalah korupsi yang dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada. Seperti itu jenis-jenis dari korupsi. Kemudian proses terjadinya perilaku korupsi. Nah, ini jenisnya itu ada prosesnya. Graf, yaitu korupsi yang bersifat internal, ya, menurut Graf, korupsi ini terjadi karena mereka punya kedudukan dan jabatan di kantor tersebut. Dengan wewenangnya, para bawahan tidak dapat menolak permintaan atasnya. Ini adalah korupsi yang disampaikan oleh Graf. Atau bribery, penyogokan, penyuapan, yaitu tindakan korupsi yang melibatkan orang lain di luar dirinya. Tindakan ini dilakukan dengan maksud agar mempengaruhi objektivitas dalam membuat keputusan. Dan di sini untuk menguntungkan pemberi, penyuap, dan penyogok pada proyek-proyek tertentu. Yang ketiga adalah nepotism, yaitu adalah tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan pada pertimbangan objektif, rasional, tapi jangan pada pertimbangan nepotis atau kekerabatan, yang sering terjadi di nomor 3. Oke, di sini adalah kita masuk. Kemudian lanjut adalah
runtuhnya akhlak, dampak korupsi secara umum ya, dampak korupsi. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa. 2. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara. 3. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja, terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang, dan nomor 5, memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital. Korupsi pada dunia pendidikan. Ada beberapa dampak korupsi dalam pendidikan, yaitu merosotnya kualitas pendidikan, kerugian finansial, mohon maaf salah ini tulis ketik, ketidakadilan sosial. Nomor 4, pengurangan tingkat partisipasi. Nomor E juga hilangnya akhlak mulia, dan nomor F adalah skala permasalahan. Ini adalah dampak korupsi pada pendidikan. Nah, dampak korupsi pendidikan juga terbagi dalam 5. Kualitas pendidikan, kerugian finansial, ketidakadilan sosial, pengurangan tingkat partisipasi, dan hilangnya akhlak mulia. Nah, kita jelaskan satu persatu. Nah, nah di sini adalah kualitas pendidikan, itu artinya adalah finansial. Nah, di sini adalah akhlak mulia ya. Kemudian kerugian finansial itu apa? Yaitu kualitas pendidikan menjadi hal pertama yang diserang oleh tindak korupsi, dengan merosotnya kualitas pendidikan ditandai dengan tidak adanya atau rendahnya perlengkapan yang berkualitas. Ketidakadilan sosial, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima dari Pancasila. Melalui perilaku pengisian jabatan guru misalkan ya, dan kepala sekolah, selanjutnya perilaku korupsi dalam penemuan siswa baru, undangan dari PTN akan mencederai rasa keadilan bagi seluruh Indonesia. Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tapi gara-gara ketidakadilan itu akhirnya mencederai dari ketidakadilan sendiri. Mengurangan tingkat partisipasi warga negara dalam pendidikan merupakan usaha agar mewujudkan negara yang terdidik. Semakin banyak partisipasi, maka semakin banyak pula warga negara yang terdidik. Dan ini merupakan modal utama negara dalam pembangunan. Tetapi ketika saran dan prasarana tidak tersedia yang diakibatkan dari tindak korupsi, maka akan menurunkan jumlah partisipasi warga dalam pendidikan, dan ini jelas mengurangi ya kan, potensi warga negara yang terdidik. Nomor 4, hilangnya akhlak mulia. Ini sangat penting sekali. Pendidikan Indonesia bukan merupakan pendidikan yang sekuler yang memisahkan agama dan lalu membentuk warga negara. Tindak korupsi dalam bidang pendidikan menjadikan peserta didik kehilangan teladan, bahkan kepercayaan terhadap sekolah dalam membangun mereka. Sehingga muncul generasi yang memiliki akhlak yang sejalan dengan pejabat di bidang pendidikan. Kalau pejabatnya korup, maka bisa dipastikan siswanya nanti korup, gitu aja. Terakhir, korupsi dalam bidang pendidikan akan berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kualitas peserta didik. Kualitas peserta didik akan berdampak pada kualitas warga negara. Pada akhirnya akan melakukan negara yang ditanya lemahnya kualitas warga negara. Seperti itu Bapak Ibu paparan dari makalah kami, yaitu tentang dampak korupsi terhadap kinerja pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.